Pak Rudi, terkait masalah Pamsimas yang ada di Desa Ridogali itu bagaimana tanggapan dari Asosiasi Pamsimas itu? Karena menurut masyarakatnya itu pipa-pipa pralon untuk mengaliri Pamsimas itu sudah pada tidak ada dan nggak tahu kemana lah, pada hilang-hilang semua gitu. Nah, dan hari ini mereka juga berharap supaya dari Pamsimas itu sendiri untuk datang ke sana bagaimana caranya untuk, karena pengurus-pengurusnya sudah tidak ada, agar dibentuk kembali pengurus-pengurus untuk Kapaspam namanya. Nah, itu di desa tersebut. Jadi bisa Pamsimas yang ada di sana berfungsi normal lah. Ini kan tidak maksimal menurutnya. Gimana tanggapan Pak Rudi selaku Asosiasi Pamsimas Sukabumi? Untuk Desa Ridogali pernah, kalau nggak salah sebelum pandemi saya datang ke sana, ketemu sama Bu Kadesnya, sama Pak Kadusnya, saya menjelaskan supaya ini bisa ada pengurusnya gitu. Jadi pengurusnya itu harus dibentuk berdasarkan musyawarah karena ada penggantian kepala desa. Saya udah konfirmasi ke Ibu Kades karena waktu itu juga ada dengar kabar tidak berfungsi. Padahal waktu pertama itu sudah 60, di data saya udah 65 sambungan rumah. Alhamdulillah waktu itu bagus pengurusnya. Nah, setelah selesai Pilkades, nah di situ di saya telepon tidak ada kabar Kapaspamnya. Ya seolah-olah mungkin dia udah nggak mau ikut urusan lagi lah gitu. Ya pas saya ke sana juga verifikasi, ya emang ternyata air udah masih mengalir. Memang sebagian pipa-pipa itu emang ada yang ke ujungnya udah ada yang lepas, tapi yang sebagiannya masih dimanfaatkan. Ada beberapa rumah yang masih menggunakan air tersebut. Nah itu mungkin PR juga buat kami sebagai asosiasi, kami karena punya misi visi di program Pamsimas ini yang keberlanjutan untuk Kapaspamnya, kelompok pengelola sarana penyedia air minumnya, supaya dihidupkan lagi. Ini terima kasih untuk seputar Jagat. Ini ada PR juga buat kami, ingin kami mungkin nanti segera ke desa untuk soalnya harus dibentuk lagi ini Kapaspam kepengurusannya supaya berfungsi, dan mudah-mudahan ada sharing dari dana desa untuk ada kerusakan pipa. Dan kebetulan kemarin saya ketemu sama Bu Kades itu waktu setahun yang lalu, saya udah bilang tolong Bu sharing dana desanya. Ya Ibu Kades udah mudah-mudahan Pak katanya. Ya kemungkinan sekarang ada ada terbentur dengan COVID gitu, kemungkinan lah gitu ya. Ya ini terima kasih untuk seputar Jagat. Ya saya besok atau lusa saya akan ke desa untuk memverifikasi lagi ini ke desanya supaya lebih jelas lah gitu, dan supaya dipahami oleh masyarakat gitu aja mungkin dari saya Pak. Nah terus masalah pemeliharaan itu sebenarnya tanggung jawab siapa itu? Kan itu Pamsimas itu kan airnya kan mengaliri kepada yang disambungkan tadi.
Nah, untuk tanggung jawabnya ini apa namanya, feedbacknya terhadap kelangsungan daripada pengaliran air itu, siapa itu perawatannya? Itu kan kita bentuk KPSPAM itu kelompok pengelola ya, kelompok pengelola penyediaan air minum itu. Ada tim teknik, ketua sekretaris dan bendahara, itu mereka yang bertanggung jawab. Nah, masyarakat harus membeli meter airnya karena di bantuan dari Pamsimas hanya pembuatan jalur aja dan contoh keran umum. Nah, masyarakat menyambung ke rumah-rumah itu menggunakan meter, dia harus mandiri, harus beli sendiri meternya dan jaringannya. Harus sepakat di desa, bila perlu diperdeskan, iurannya berapa, biaya pasangnya berapa, itu harus sudah ada. Karena harus jelas perdesnya. Nah, itu yang mengelola KPSPAM. Untuk apa? Biaya iuran misalkan iuran per kubiknya 2.000 atau 3.000 rupiah. Nah, itu kan untuk pemeliharaan keberlanjutannya. Kalau tidak ada itu, karena merasa tanggung jawabnya masyarakat, adanya iuran, pastilah bangunan tersebut tidak akan menjadi monumen. Itu aja dasarnya, Pak. Ya itulah, mungkin kemarin ada dari beberapa narasumber itu dia kecewa mungkin ya. Jadi karena air itu tidak sampai ke tempat dia sudah beli pipa untuk disambungkan. Akhirnya karena sudah dipasangkan, tiba-tiba air nggak mengalir, akhirnya dicabut lagi pipanya. Itu ada kurang lebih sekitar 100 rumah tangga itu, 100 orang. Jadi makanya hari ini kenapa saya nemui baru di selaku asosiasi dari Pamsimas, supaya ya tolonglah diperhatikan itu masyarakat itu, supaya jalan keluarnya seperti apa, supaya air dari Pamsimas itu mengaliri masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu aja dari kami sebentar jaga. Oke, ya kami akan lihat kembali, Pak, setelah hasil dari seputar jagat kemarin ditayangkan. Ada mantan kepala desa ya kalau nggak salah, yang semangat. Saya ingin ketemu, mudah-mudahan dia ikut menjadi kepengurusan lah. Karena kalau udah mantan sih boleh gitu, kecuali kalau kepala desa dan perangkat desa itu tidak boleh masuk ke pengurusan gitu. Jadi kalau ada yang merasa tanggung jawab, itu justru saya yang diharapkan tuh itu. Kemarin juga saya waktu ke Ibu Kadesnya, Bu, kapan saya ada waktu lagi, kalau bila perlu dibentuk dulu, nanti kalau udah setelah pembentukan baru nanti kita kasih masukan-masukan, atau bila perlu kasih bimbingan teknik khusus lah gitu. Karena kalau di asosiasi itu selalu ada setiap tahun tuh bintek gitu, untuk KPSPAM, dari mulai administrasi keuangannya, tekniknya, sampai perencanaan pengembangannya. Itu karena betul-betul itu rasa tanggung jawab kami sebagai asosiasi. Kalaupun di desa itu selalu ada permasalahan mengenai tidak tanggung jawabnya masyarakat, contoh pipa yang diambil lah gitu, nanti di Perdes dibuatkan untuk peraturan yang merusak pipa itu harus ya kena sanksi atau seperti apalah, nanti di Perdes diterapkan supaya masyarakat paham. Yang jelas di Ridogali itu waktu pertama aja emang iurannya yang rasa tanggung jawabnya dari masyarakat itu. Kadang-kadang keluhan-keluhan dari KPSPAM tuh ada yang iuran dan ada yang terlambat gitu. Itulah menjadi permasalahan. Saya nanggapi dari teman-teman di KPSPAM di Desa Ridogali. Jadi artinya bahwa Pamsimas itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat gitulah ya. Betul, kesimpulannya Pak. Seperti itulah itu betul, ya. Betul. Oh iyalah Pak. Jadi desa itu masyarakat yang dari Desa Ridogali yang mengajukan ingin adanya program Pamsimas, masyarakat juga yang membangun, dan masyarakat juga yang mengelola, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Jadi intinya program Pamsimas ini bisa berjalan, tidak akan menjadi monumen, dasarnya ada iuran. Jadi ada yang rasa tanggung jawab dan ada yang mengelola atau pengurusnya. Contohnya kalau tidak ada iuran,
ada pipa putus atau tersumbat segala macam, nggak ada buat operasionalnya si pengurus, ya pasti menjadi kendala itu, Pak. Ya, makasih ya Pak Rudi.